Understood. Thank you, sir. Not on this occasion, but I spent a couple hours on the phone talking to folks about it. Presiden Joko Widodo bersama para pemimpin ASEAN melakukan pertemuan khusus dengan Amerika Serikat. Mereka membahas berbagai topik penting dunia yang menyangkut kiprah penting ASEAN. Pertemuan dilakukan di Amerika Serikat dengan dikomandoi oleh Presiden Indonesia, Joko Widodo. Hal ini membuktikan bahwa peran Indonesia cukup penting di mata dunia. Apalagi saat ini Indonesia merupakan presidensi G20. Pertemuan juga dimanfaatkan Joko Widodo menyampaikan undangan khusus pada Joe Biden, Presiden Amerika untuk hadir dalam KTT G20 di Bali akhir tahun. Inilah piawainya Presiden Indonesia dalam melakukan lobi, agar tercipta tujuan sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945 yakni menciptakan perdamaian dunia. Selain kepentingan G20, Presiden juga berharap agar konflik Rusia dan Ukraina segera diakhiri. Seperti kita tahu, pasca Presiden Joko Widodo menelpon Presiden Ukraina, Zelensky ternyata mendapat respon yang bernada tekanan bahwa Presiden Rusia, Vladimir Putin serta Presiden Amerika, Joe Biden mengancam tidak hadir dalam pertemuan G20 mendatang. Kondisi ini sangat tidak menguntungkan. Maka dari itu, Presiden Indonesia mengupayakan berbagai langkah agar semua kepala negara yang tergabung dalam G20 bisa hadir. Meski di ASEAN ada 10 negara namun 2 kepala negara yakni Rodrigo Duterte, Presiden Filipina serta perwakilan Myanmar juga abstain. Kepala negara keduanya sedang menyelesaikan berbagai persoalan dalam negeri. Hal ini menandakan konflik-konflik di dalam negeri berpengaruh pada peran negara di tingkat dunia. Kita beruntung memiliki Jokowi yang secara cerdas mampu melangkah secara hati-hati dan brilian dalam percaturan politik dunia. Dan diakui atau tidak, dalam berbagai ajang event dunia, Jokowi selalu berada di deretan tengah ketika pengambilan gambar para kepala negara. Hal itu membuktikan bahwa peran Indonesia memang signifikan. Sudah lama tidak kita dengar peran Indonesia dalam percaturan internasional padahal kita memiliki banyak potensi yang sering membuat negara lain sangat bergantung dengan Indonesia. Langkah Jokowi mengambil Freeport, Blok Rokan, Blok Mahakam, menghentikan ekspor nikel, bauksit, bahkan batu bara menyentak dunia. Mereka tidak menyangka bahwa Presiden Indonesia berani melakukan hal tersebut. Kini saatnya Indonesia menunjukkan harga dirinya di kancah internasional. Membangun kawasan dengan pertumbuhan ekonomi yang stabil dan damai. PDB ASEAN kini telah mencapai 3,3 triliun US dollar. Namun, ASEAN harus bekerja keras untuk lebih bisa menikmati rantai nilai global agar mampu menaiki tangga kemajuan. Sebagai Presiden G20, Indonesia juga ingin memastikan agar G20 dapat bekerja sebagai katalisator pemulihan ekonomi global, terutama bagi kemajuan negara-negara berkembang. Semua ini membutuhkan kemitraan yang erat antara pemerintah dengan komunitas bisnis. Dan saya berharap para CEO perusahaan-perusahaan besar Amerika dapat membangun kerjasama yang konkret di G20 dan kerjasama dengan ASEAN, khususnya dengan Indonesia. Hadirin yang saya hormati, dengan populasi 270 juta orang yang mayoritas usia produktif, Indonesia terus melakukan terobosan dan inovasi untuk bisa naik kelas. Dengan wilayah yang luas, kekayaan alam yang berlimpah, Indonesia sangat kaya dalam penyediaan bahan baku industri,
serta penyediaan energi hijau. Sebagai salah satu negara penghasil biji nikel terbesar di dunia, Indonesia berkembang pesat dalam industri besi dan baja, dan saat ini Indonesia menjadi negara penghasil besi baja stainless terbesar nomor 2 di dunia. Transformasi ini akan diikuti dengan barang-barang tambang seperti tembaga dan bauksit untuk aluminium yang akan menjadi tulang punggung industri energi baru dan terbarukan, termasuk baterai litium dan mobil listrik. Selain itu, Indonesia juga sangat kaya dengan potensi energi hijau. Pembangkit listrik tenaga hidro sangat potensial. Ada 4.400 sungai di Indonesia. Juga pembangkit listrik tenaga surya, juga pembangkit listrik tenaga geotermal yang sangat melimpah, ada potensi 29.000 megawatt untuk geotermal. Kami memastikan bahwa produksi barang penting akan dihasilkan dari pembangkit listrik yang ramah lingkungan. Dan kami mengundang para pelaku bisnis Amerika untuk investasi di Indonesia. Hadirin yang terhormat, Indonesia juga serius dalam pengembangan ekonomi digital yang adil dan bermanfaat bagi semua. Di Asia Tenggara, nilai ekonomi digital diprediksi mencapai 330 miliar US dollar pada tahun 2025. Dan di Indonesia sendiri, ekonomi digital diproyeksikan tumbuh 20% per tahun, mencapai 146 miliar dolar pada tahun 2025. Saat ini Indonesia memiliki 2.346 startup, terbanyak kelima di dunia dengan 2 dekakorn dan 8 unicorn. Saya sangat mengharapkan kontribusi pebisnis Amerika dalam pengembangan infrastruktur digital, memfasilitasi digital capacity building, serta mendukung kami masuk ke global value chain melalui digitalisasi. Yang mulia, para menteri, yang mulia para pemimpin ASEAN, dan para CEO, saya berharap pertemuan ini menjadi momentum kehadiran kembali Amerika Serikat di kawasan melalui perusahaan-perusahaannya dengan kerjasama yang saling menguntungkan. Kami tunggu Bapak Ibu di ASEAN, khususnya di Indonesia. Terima kasih.